Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG di mana saja berada, kembali lagi dengan channel kita, channel yang selalu setia bersama Bapak Ibu peserta PPG dalam melaksanakan proses PPG, dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian, tuntutan-tuntutan di LMS yang mungkin membuat kita kadang-kadang pusing atau kadang-kadang membuat kepala menjadi mumet. Nah, pada kesempatan ini channel kita kembali akan membuat sebuah video tata cara membuat analisis materi ya, analisis bahan ajar dengan cara mudah. Jadi kadang-kadang kita kesulitannya di sini Bapak Ibu, di analisis bahan ajar. Namun sebelum kita lanjut ke video tutorialnya atau tata caranya atau tipsnya, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe supaya Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Toh juga subscribe-nya gratis Bu, Pak, tidak berbayar kok. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang RPL, isian-isian di RPL, di situ ada perangkat, ada sertifikat. Jadi sertifikat ini kemarin ada yang bertanya, sertifikat apa aja yang bisa dimasukkan? Ya, asal jangan sertifikat tanah dan sertifikat vaksin ya Bapak Ibu. Jadi sertifikat yang bisa dimasukkan itu misalnya MGMP, seminar, dan lain-lain sebagainya. Yang pelatihan-pelatihan formal lah, yang ada kaitannya dengan guru ataupun bisa saja yang di luar kegiatan sebagai guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke materi kita, ke video kita hari ini, yakni cara membuat analisis bahan ajar dengan mudah. Yang pertama kita masuk dulu ke menu modul ya. Sudah menu modul, oh ini sudah menu modul, kemudian kita buka, kita contohkan saja satu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke analisis bahan ajar. Kita buat contoh KB1. Nah, ini sudah kebuka. Kita lihat perintahnya dulu Bapak Ibu, sebelum kita buat kita lihat perintah atau instruksi dosen tentang analisis apa yang akan kita analisis, materi apa yang akan kita analisis. Nah, jadi ini ada instruksinya. Silakan pilih salah satu video atau artikel ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih video, bisa memilih artikel. Ini artikelnya ada dua. Kemudian dalam space KB1 maupun KB2 untuk hari pertama dan lanjut ke hari kedua KB3 dan KB4. Jadi ini ada pilihan Bapak Ibu. Bisa memilih KB1, bisa memilih jurnal ya atau artikel, bisa juga memilih video. Nah, kalau saya biasanya memilih artikel Bapak Ibu. Karena kalau video kita ngulang-ngulang aja, kadang-kadang kita ini yang udah umuran, baru aja kita dengar, pas dengar yang lainnya kita sudah lupa. Jadi kita ambil yang artikel aja ya, kita contohkan. Kita ambil artikel 2. Yang pertama yang harus dilakukan adalah download dulu Bapak Ibu artikelnya. Download dulu artikel yang akan kita pakai sebagai acuan dalam menjawab analisis bahan ajar. Ini dia sudah ke download. Relasi ilmu filsafat dan agama dalam dimensi filsafat ilmu. Nah, Bapak Ibu, ini dia artikelnya. Yang pertama yang harus diperhatikan di artikel ini adalah lihat dulu atau baca dulu pendahuluannya. Ya, ini ya pendahuluannya. Atau kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tulislah 5 konsep dan deskripsinya yang Anda temukan di dalam bahan ajar. Jadi di dalam artikel ini sudah ada 5 konsep beserta pengertiannya ya Bapak Ibu.
Nah, saran saya lebih baik Bapak Ibu tulis di Word dulu, baru nanti di copy di sini ya, di tugas ini, di link tugasnya. Kita pindahin dulu ke Word. Nah, ini yang pertama A, 5 konsep dalam bahan ajar. Ya, 5 konsep dalam bahan ajar. Kita lihat artikelnya apa saja konsep yang ada di sini. Tuh, kita cari. Nah, ini ada dia. Urutan dalam penggolongan ilmu pengetahuan Auguste Comte sebagai berikut. Ini ilmu pasti, kemudian ada ilmu perbintangan, ilmu alam, ilmu kimia, dan ilmu hayat. Tinggal di copy saja ini Bapak Ibu. Copy satu, ilmu pasti itu apa? Nah, tinggal di copy di sini ya, biar cepat. Satu. Nah, ini dia sudah muncul. Kemudian yang kedua apa? Kita lihat di sini di artikelnya, ilmu perbintangan. Apa itu ilmu perbintangan? Tinggal di copy dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai 5 konsep dan deskripsi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah lakukan evaluasi dan refleksi atas pemaparan materi pada bahan ajar. Apa evaluasi atau refleksi kita terhadap bahan ajar? Misalnya evaluasinya apa ya? Materinya tidak disertai contoh. Misalnya saya tulis di sini materinya tidak disertai contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Atau bisa buat yang lain-lain Bapak Ibu, misalnya materinya terlalu singkat, atau materinya bagus, bisa juga materinya lumayan bagus dan rinci sehingga mudah dipahami, bisa, dan lain-lain. Saya kira di sini Bapak Ibu lebih paham, lebih pintar lah dalam hal itu. Kemudian yang kedua, refleksi kita. Apa refleksi kita terhadap materi? Apa refleksi kita terhadap pemaparan materi yang sudah disampaikan? Di modul ini ada Bapak Ibu. Nah, misalnya refleksi kita ternyata setelah membaca materi ini saya menjadi paham, saya menjadi lebih mengerti apa itu ilmu, apa itu struktur keilmuan, atau apa itu ilmu pengetahuan. Atau bisa juga dengan materi ini banyak sekali istilah-istilah yang baru saya pahami, bisa juga, dan lain-lain. Kemudian yang gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke yang C. Yang C ini soalnya adalah tulislah kelebihan dan kekurangan terkait dengan penjelasan materi di atas. Kira-kira apa kekurangannya materi di atas? Misalnya kekurangannya apa misalnya? Kelebihan dulu ya, kita mulai dari kelebihan dulu. Kelebihannya lewat online, lewat media tulis atau media online, sehingga mudah mempelajarinya, mudah belajar, waktunya lebih fleksibel, dan lain sebagainya ya. Kemudian kekurangannya apa? Banyak, misalnya nomor kekurangannya,
kekurangan. Apa kekurangannya? Banyak istilah yang belum saya pahami, misalnya. Banyak istilah yang tidak bisa saya pahami. Bisa saya pahami. Kemudian yang kedua apalagi? Misalnya tidak adanya waktu diskusi atau tanya jawab terkait materi yang belum dipahami. Intinya Bapak Ibu jangan keluar dari materi ini ya, materi yang akan kita analisis. Kemudian yang terakhir, soal yang terakhir adalah kaitkan isi bahan ajar dengan nilai moderasi beragama. Jadi materi yang kita analisis ini kita kaitkan dengan moderasi beragama, dengan keberagaman agama di Indonesia. Jadi kita lihat di sini ada, bisa kita ambil sebenarnya, ini bisa kita copy. Kita lihat di penutup saja ya, langsung kita ke penutup saja biar lebih mudah. Kita lihat ini. Nah, ini bisa kita pakai. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ini kan bisa kehidupan baru yang diterimanya berdasar ajaran agama yang diperlukan. Atau yang ambil yang di sini saja. Ya, kita copy ini Bapak Ibu. Tinggal copy. Nah, ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif, bukan saja untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru. Jadi ini bisa di-copy Bapak Ibu. Yang ini kaitannya dengan moderasi beragama. Nah, ini fungsi agama sudah jelas. Nah, bisa di-copy A, B, C, dan seterusnya sebagai jawaban nomor 5. Ya, nomor 5 yang ini. Yang kaitkan isi bahan ajar dengan nilai moderasi beragama. Itu saja saya pikir tips dan triknya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memudahkan atau tidak terlalu pusing dengan tugas menganalisis bahan ajar ini. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah artikel atau video yang akan kita analisis dan jangan keluar dari materi yang akan kita analisis. Paling cukup 5 atau 10 menit selesai kok. Itu saja Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pikir Bapak Ibu lebih pintar lah dalam hal ini. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sehat selalu untuk kita semua. Dan saya doakan Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, sampai dengan mendapatkan sertifikat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.